kami BBM. Apa itu? Bincang. Hari ini kita akan ngomongin hal yang lagi hangat. Kenapa sih hukum itu terasa tajam ke bawah tapi pukul ke atas? Dan kita hari ini akan bahas salah satu contoh yang paling nyata, yaitu kasus paling lapar di Gunung Kidul yang terancam 5 tahun penjara, padahal dia mencuri karena kelaparan dan bansos di daerahnya itu tidak merata. Betul banget, Riz. Kita juga bakal menghubungkan kasus ini sama pembahasan RUU KUHP yang lagi dibicarakan banyak pihak. Biar publik paham sebenarnya ada apa dan mestinya kemana arah perbaikan hukum ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sion Rizikal Amar dan saya Rizka Lutriana sebagai moderator. Hari ini kita akan kedatangan 3 narasumber yang siap ngasih sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi nyambung. Ada Indri yang akan membahas aktivis sosial yang sering turun langsung soal distribusi bantuan. Lalu ada Elsa yang akan membahas pemerhati kebijakan hukum, dan ada Ihsan sebagai advokat. Oke, kita mulai dulu dari kasusnya. Seorang warga Gunung Kidul mencuri kayu karena kelaparan dan terancam 5 tahun penjara. Mbak Indri, kamu sering turun ke lapangan. Apa yang sebenarnya kasus ini terjadi? Jadi kalau saya lihat dari kata-kata kita, di mana masyarakat dari kasus pencurian kayu ya terjadi di Gunung Kidul itu karena adanya masalah ekonomi. Dan di mana harusnya masyarakat yang memang untuk mencukupi kebutuhannya ekonominya itu bisa mengeluarkan dana bantuan sosial, yang di mana kelurahan atau kepala desa itu memfasilitasi setiap warganya yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperti itu. Masalahnya belum tercukupi. Nah, dari kasus tersebut itu dibahas bahwa dana bantuan sosial itu belum tercukupi atau merata. Yang dimana karena itulah terjadi faktor pencurian kayu di kampung. Dan dimana itu untuk mencukupi kebutuhan besar dari. Dan juga ya, kalau membahas mengenai dana bantuan sosial itu juga sebenarnya itu tidak merata. Contohnya, misal ada orang masuk kalau kita buka kesadaran murah atau PRT, PRD itu bisa jadi kita tidak bisa dapat bantuan karena biasanya masyarakat itu masih tetap menganut yang namanya orang yang dimana banyak orang-orang tertentu yang sendiri. Sedangkan kalau kita membahas dana sosial itu kan harusnya tepat sasaran seperti pendataan bansos yang dimana harus sesuai dengan kondisi kenyataan di masyarakat. Bukan hanya sekedar ngomong saja, dimana hanya bisa menjasterakan rakyat itu sendiri. Jadi seperti yang Mbak Indri bicarakan tadi, bahwa kasus itu tepat sasaran. Jadi di memang beberapa daerah itu penerima bansos ini justru yang memang sudah berkecukupan. Jadi walaupun mereka mampu, mereka itu memang mendapatkan bansos. Jadi bahkan mereka itu jika diberi label stiker miskin, mungkin kalian tahu ya yang dicap itu di rumahnya. Jadi mereka itu mau mendapatkan satu label bantuan sosial itu. Bahkan mereka itu mau loh melepas bansosnya karena mau rumahnya dicap bantuan sosial. Mereka memang membutuhkan, tapi mereka malu. Padahal mereka sangat membutuhkan. Ada juga faktor-faktor lain yang akan seperti contohnya dana bantuan sosial tidak tepat sasaran karena satu, bantuan sosial itu untuk digunakan sebagai gaya hidup Indonesia yang dimana hanya menuruti hawa nafsu untuk membeli barang mewah. Contoh, dana bantuan sosial mendapatkan 3.500.000 setiap orang kalau pertemukan 3.500.000 yang dimana bantuan sosial itu tidak digunakan tepat untuk membeli bahan sandang pangan yang harusnya sandang pangan itu tepat sasaran yang belum bisa mencukupi faktor ekonominya. Tapi seperti lokasi. Saya setuju banget, dan ini beberapa lama sih menurut saya. Nah, yang sering konsultasi keluarga, mereka itu tidak tahu apa itu hak mereka. Padahal kalau ada pendampingan dari awal, kasus ini tuh harus ada namanya restoratif justice, bukan langsung ancaman 5 tahun. Dari kesimpulan tadi yang kita sampaikan sebagai narasumber berdasarkan hasil nyata, fakta, data akurat yang terjadi di masyarakat itu benar. Belum meratanya bantuan sosial, belum tepat sasaran dananya bantuan sosial terhadap masyarakat. Dan dimana tentu
kita sebagai masyarakat Indonesia jelas sedang mengalami kesulitan untuk melaporkan ke masyarakat. Ada juga kita melaporkan kepada lurah atau RT, RW, petinggi desa. Itu kadang masih ngelewek, betul kan? Dan gimana harusnya sebagai petinggi, sebagai perantara rakyat, harusnya mereka bisa mengatasi permasalahan tersebut. Tapi masih banyak anomali yang hanya menunjukkan kepentingan. Jadi kesimpulannya itu gini ya, adanya ketimpangan sosial bantuan sosial di daerah itu yang menjadi akar persoalan yang lebih besar daripada sekadar tindakan pencurian yang terjadi. Banyak warga yang seharusnya berhak justru tidak menerima bantuan karena adanya oknum yang Mbak Indri sampaikan tadi yang memanipulasi data penerima. Akibatnya masyarakat yang paling membutuhkan semakin terdesak secara ekonomi dan sosial. Singkatnya, masalah utama bukan hanya pada tindakan individu, tetapi pada sistem distribusi bansos yang tidak adil dan rentan disalahgunakan. Wah, pembahasan hari ini sangat panjang dan sangat berisi. Kita belajar bahwa satu kasus kecil itu sebenarnya potret besar dari masyarakat larut, distribusi bantuan sampai lemahnya implementasi hukum. Dan kita juga mendapat harapan, ada solusi, ada pendampingan hukum gratis, bahkan ada pemantauan kasus agar semua proses lebih transparan. Dan semoga dengan adanya podcast ini masyarakat juga beritahu bahwa keadilan itu tidak hanya berpihak bagi untuk orang-orang yang memiliki harta dan tahta, tetapi masyarakat umum, masyarakat biasa bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Berarti semoga dengan adanya podcast ini kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang setara. Setuju banget, hukum itu harus jadi pelindung, bukan penghukum. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengar. Wah, capeknya kita menarasumber 5 narasumber. Gimana kalau kita minum dulu? Wah, boleh tuh dengan cuaca yang sangat panas begini. Oh iya, ini ada apa nih? Gimana kalau kita minum? Aqua hadir dari sebuah pegunungan tertinggi, terjaga kemurniannya, siap bikin kamu tetap fokus dan segar sepanjang hari. Tetap terhidrasi, tetap produktif. Selamat datang di sesi kedua. Di sesi ini, fokus kita bukan berarti pada usahanya, tapi jalan ke depan. Yes, kita kedatangan 2 narasumber, Nadia sebagai konsultan advokasi komunitas dan Dennis sebagai penelitian kebijakan publik yang lagi membangun proyek pemantauan kasus hukum. Terima kasih. Nadia, banyak masyarakat kecil bingung kalau punya masalah hukum. Langkah paling sederhana apa yang bisa mereka lakukan? Pertama, jangan takut untuk mencari bantuan hukum. Lewat apa? Bisa lewat lembaga-lembaga yang dulu ataupun dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. Namun kan sekarang jika kita melapor kepada polisi, jelas akan dimintai uang. Maka dari itu sudah hadir lembaga-lembaga pembantu hukum yang memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat, seperti halnya SMPH ataupun Asukan Guru ataupun yang lainnya. Setelah itu, nomor 2, kita harus meminta pendampingan hukum. Jangan selesaikan masalah hukum sendiri. Dan yang ketiga, jangan lupa cari bukti-bukti terkait seperti foto ataupun surat keterangan, karena bukti-bukti tersebut bisa membantu dan merubah arah kasus. Seperti itu. Setuju. Dan perlu diingat, masyarakat punya hak mengetahui pasal dan bersangkutan, hak didampingi dan mendapat keadilan yang proporsional. Bahkan di kasus maling lapar, hakim bisa mempertimbangkan dalam tanda kutip alasan yang menginginkan secara signifikan. Masyarakat sering kalah bukan karena tidak ada suatu alasan, namun karena masyarakat tidak tahu cara menyampaikannya secara legal. Jadi intinya masyarakat nggak boleh merasa sendirian atau nggak punya daya saat menghadapi masalah hukum. Ada banyak jalur bantuan yang sebenarnya mudah diakses, mulai dari LBH, pos hukum, advokat pro bono, sampai mahasiswa hukum. Jadi jangan ragu minta pendampingan. Terima kasih sudah mendengar podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.